spiritual sleep atau tidur secara rohani. Dan yang kedua, spiritual death atau mati secara rohani. Jadi dua kondisi ini berbeda. Ya, saya berdoa kamu nggak ada dalam dua kondisi ini. Ya, tapi saya akan jelaskan apa dua kondisi ini. Jadi ada dua kondisi di mana Tuhan harus bangkitkan kamu. Kalau nggak, kamu akan pernah jadi terang. Kalau nggak, kemuliaan Tuhan nggak akan terbit. Hidup kamu seperti orang dunia pada umumnya. Hidup kita semua kayak orang dunia, kayak orang yang nggak kenal Tuhan pada umumnya. Sama kayak mereka. Padahal Tuhan panggil kita berbeda. Karena kita apa? Umat yang raja nih, umat yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Kita harus tampil berbeda. Yang pertama, di situ dikatakan, jangan pindah dulu. Spiritual sleep needs awakening. Tidur secara rohani butuh untuk dibangunkan. Kalau kamu tidur secara rohani, mesti ada yang, bangun, udah siap. Tadi saya bangun pagi-pagi bangunin istri saya karena kita mesti ajak Happy ke dokter. Saya bangun saya, pagi ini kita mesti bawa anjing kita ke dokter karena dia lagi sakit. Ya. Mesti ada awakening, ada dibangunkan buat mereka yang tidur. Tapi untuk mereka yang mati, orang yang mati beda dengan orang tidur. Mereka nggak bisa dibangunkan. Kalau kamu ketemu, kalau kamu di luhur atau rumah duka, bangun kamu nggak bisa lakukan itu atas orang mati, right? Orang mati butuh apa? Spiritual death needs resurrection. Ini beda level. Kalau kamu ngalamin kematian rohani, kamu nggak bisa cuma dibangunkan, nggak akan bangun. Orang yang mati rohani butuh resurrection atau kebangkitan. Dan penanganannya sangat berbeda. Cara kita handle ini sangat berbeda. Kita sering pikir orang yang mati, kita pikir tidur. Itu sebabnya kamu khotbah apa, kamu nyanyi apa, dia nggak ngefek. Kamu lakuin apa, nggak ngefek, hidupnya ya nggak berubah juga. Nggak cinta Yesus juga. Kayak gitu udah mengasihi dia, kayak gitu udah melakukan yang terbaik. Karena mungkin porsi kita pikir kita coba mau bangunin orang yang mati, nggak bisa. Orang yang mati nggak bisa dibangunin, butuh dibangkitin. Kalau kamu ada dalam spiritual death, banyak orang hamba Tuhan tumpang tangan, nggak ngalamin apa-apa, worship nggak ngalamin apa-apa, mereka nggak sadar mereka mati. Kita akan belajar ini. Kok orang-orang kalau nyembah nangis ya? Kok gua nggak ngapain, nggak rasa apa-apa. Mungkin kamu lagi mati, I don't know. Mungkin kamu butuh resurrection, I don't know. Dan banyak orang pikir spiritual sleep and spiritual death adalah kehidupan yang normal. Penting kau ke gereja dan sebagainya. Kita akan pelajari lebih jauh. Signs of spiritual sleep. Apa sih ciri-ciri dari orang tidur secara rohani? Ini baru ngomong tidur ya, belum mati secara rohani. Saya percaya ini yang pertama. Ciri pertama dari tidur secara rohani. Firman Tuhan bilang, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Eli yang jadi leader dari tempat itu atau dari area itu saat itu, leader rohani. Pada masa leadership Eli, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ciri dari orang yang tidur secara rohani, kamu jarang banget terima sesuatu dari Tuhan. Kamu jarang banget dengar suara Tuhan. Kamu jarang banget dengar tuntunan Tuhan. Kamu jarang banget dapat something. Kita kemarin Bubble Family ada kesaksian yang luar biasa dari William dan Oci. Saya shock dengan kesaksian itu. Mereka kesaksian bagaimana baby K lahir ya. Jadi lucu. Jadi sebelum baby K lahir, William itu udah dapat mimpi dari Tuhan. Kalau dia dapat bayi perempuan, ya benar ya. Dan padahal waktu itu Oci itu dia punya kondisi fisik yang sebenarnya nggak baik-baik amat ya Ci, untuk jadi wanita yang gampang mengandung gitu kan ya. Tapi karena William dapat mimpi dari Tuhan itu, dia selalu tiap hari bilang ke istrinya, sayang, kamu tes pack tiap hari. Tes hamil. Pasti kata Oci. Tiap hari disuruh tes pack, dibeliin alat tes tiap hari loh. Kacau. Sampai Oci tersinggung, apa sih?
aku gak muat, gak ada tanda-tanda apa-apa kok. Disuruh tes pack terus. Karena William yakin, kita udah dapet baby di alam roh. Nanti alam nyata di nyusul. Itu powerful testimony. Saya dengar kemarin, wih, masa sih? Dan udah tahu anaknya perempuan, kan karena di mimpi itu ada anak perempuan ya. Karena Tuhan udah ngomong, anak perempuan. Jadi dia kasih tes pack terus. Sampai akhirnya benar-benar satu ada momen, garisnya 2. Tapi masih samar-samar ya. Akhirnya singkat cerita dan benar, Oci hamil. Itu dan lagi anaknya lahir keluar perempuan, mereka udah gak kaget. Itu bener loh, ya. Dikasih tahu pihak rumah sakit, babynya perempuan, mereka kayak, kami udah tahu gitu ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Namun orang yang mengalami spiritual sleep atau tidur secara rohani, kamu gak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Hidup kamu kayak orang dunia aja, kamu gak dengar apa-apa, kamu gak dapat insight apa-apa dari surga, gak ada informasi apa-apa dari surga, kayak nothing. Alkitab firman Tuhan bilang, pada masa Eli, firman Tuhan jarang, suara Tuhan jarang, penglihatan pun gak sering, jarang. Seperti Tuhan bisu sama kamu. Itu salah satu ciri. Karena kenapa pada masa Eli seperti itu? Karena Eli dalam kepemimpinannya membiarkan anak-anaknya memakan korban sajian di Bait Allah. Ya, anak-anaknya, terus anak-anaknya juga sebagai imam melakukan hal-hal tidak senonoh juga. Ya, kayak memperkosa, tidur dengan gadis-gadis Yerusalem atau apa, nggak jelas. Dan si imam Eli nggak menegur perbuatan anaknya. Ya. Artinya mereka dalam keadaan rohani yang gak baik-baik saja, walaupun mereka dalam posisi melayani Tuhan. Akhirnya firman Tuhan jarang, penglihatan gak sering. Mereka gak sadar mereka ada dalam zona spiritual sleep, tidur secara rohani. Kalau kamu merasa Tuhan lagi gak tuntun kamu, hidup kamu banyak tanda tanya, kenapa begini, kayak gak jelas, gua kemana, gua harus apa. Kamu mesti cek, apa aku lagi tertidur secara rohani. Kenapa Tuhan gak jarang komunikasi sama aku. Kenapa hal-hal spiritual things nggak di-reveal ke aku? Kita mesti lihat hati kita. Berikutnya, salah satu ciri dari signs of spiritual sleep. Supaya mereka sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini salah satu ciri orang yang mengalami tidur rohani. Ya, kamu lihat kesaksian kayak tadi, kamu nggak nanggep, kamu nggak excited, kamu biasa aja. Kamu lihat Tuhan kerja itu kayak, gitu. Tapi kalau kamu dengar Bitcoin naik, kamu on fire. Tapi kalau dengar pekerjaan Tuhan, kamu biasa aja. Something wrong. Ya, sekalipun kamu melihat, kamu nggak nanggep. Sekalipun kamu lihat Roh Kudus bekerja, hadirat Tuhan nyata, kamu nggak in touch dengan itu. Hati-hati kamu dalam posisi zona ini. Sekalipun mendengar, mereka nggak ngerti. Sekalipun pewahyuan dikotbahkan begitu tajam, itu nggak menggugah kamu apa-apa. Khotbah begitu powerful, kamu biasa aja. Rohani kamu nggak makan, gimana mau makan? Orang tidur kamu nggak bisa tidur dan makan di saat yang sama. Kalau kamu lagi tidur, kamu nggak akan pernah bisa makan apapun yang dikhotbahkan dari mimbar, sekalipun itu pengajaran yang penuh dengan pewahyuan dan penuh kuasa. Kamu nggak makan apa-apa, kamu pulang sia-sia. Dan itu kondisi rata-rata umat Kristen hari-hari. Nggak ada kelaparan akan Tuhan, karena semua tidur. Semua nggak ready to eat, semua nggak siap buat makan, semua lagi tidur. Melihat, nggak menanggap, mendengar, nggak mengerti. Tuhan kerja kamu nggak excited, biasa aja. Tapi kalau dunia sedang terjadi sesuatu, ini kita Mirzani ditangkap, Reza Arab lagi buat live streaming, Ternyata musim lagi buka bebek di atas hari, kapan Tuhan kerja kamu? Biasa aja tuh. Nah itu mau pesan santo lah. Something wrong.
something is wrong with you. Mungkin kamu lagi tertidur. Amin. Ya, mungkin kamu lagi kayak bergampar-gampar nih, secara spirit. Bisa kok. Dan ciri berikutnya, signs of spiritual sleep. Wah, ini tajam sekali. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya percaya ibadah itu punya power atau kekuatan. Ibadah itu dia bertahta, dia bersemayam di atas pujian umatnya. Ibadah punya power. Banyak orang sekarang ibadah nggak pernah in touch dengan power yang ada dalam ibadah. Secara lahiriah, mereka cuma secara lahiriah aja datang ke gereja, fisiknya doang. Tapi spiritnya nggak sampai, spiritnya nggak connect. Lalu mereka memungkiri kekuatannya. Mereka cuma ngisi waktu hari Minggu, tapi mereka nggak alami Tuhan di gereja. Yang hari-hari ini yang penting kita datang ke gereja, pulang kita nongkrong, ketemu teman, ketemu cewek-cewek, ketemu apa, whatever. Secara kamu beribadah cuma secara lahiriah, tapi kamu nggak alami the power atau kuasa dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu kalau kamu baca firman, baca Ibrani, ibadah itu mengandung janji. That's the power. Kamu mau tahu kuasa dari ibadah? Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. That's the power. Jadi jangan pernah anggap remeh ibadah. Karena sekalipun kamu secara fisik ibadah, belum tentu secara pikiran atau secara hati kamu beribadah. Orang-orang lagi alami, saya percaya, banyak orang. Saya percaya nggak di tempat ini, amin. Kamu semua dibangkitkan. Nah, kita beribadah, kita bukan cuma ibadah, kadang-kadang kita kan kalau ibadah mikirnya khotbahnya nggak lucu yang khotbah kok sudah mulu. Musiknya kurang ini. Hari ini musiknya nggak full band. Kamu in touch terus dengan hal yang lahiriah. Itu terus yang dipikirin. Secara lahiriah aja ibadahnya. But in the spirit, you don't get anything. Kamu nggak ngerti. Saat kamu di sini, apa yang harus kamu alami? Kalau kamu kayak gitu, mungkin kamu sedang tertidur. Amin. Yang kedua, berikut the next. Spiritual death. Saya mau bilang ini, Lazarus pernah mati secara fisik. Harus Tuhan sendiri yang bangkitkan. Spiritual death nggak bisa dikerjakan oleh campur tangan manusia. Harus Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau kamu alami spiritual death, kamu mau undang hamba Tuhan siapa? Mau kamu KKR datang ke siapa? Kalau Tuhan nggak sentuh kamu, nothing happen. Kamu pulang dari KKR itu, kamu pulang dari acara itu sia-sia. Nggak ada yang transform, nggak ada. Karena spiritual death, kalau udah baca di Lazarus, kisah Lazarus mati, cuma Yesus yang bisa lakukan itu. Hanya Dia yang bisa beri kehidupan. Kalau kamu lagi ngalamin spiritual death, kamu harus ketemu Tuhan by person to person, personally, secara deep, ngalamin encounter, kalau nggak sulit. Dan banyak orang main-main dengan dosa. Banyak kita main-main dengan dosa. Kita nggak tahu dosa membawa kita ke ujung jurang untuk mengalami kematian secara rohani. Detik kita mati, lost, totally lost. Banyak orang jadi ateis hari-hari ini. Saya berdoa, saya bersyukur teman saya yang berapa tahun lalu anak wakil gembala yang bilang dia ateis ke saya, dia udah mulai tahu gue kayak gak butuh Tuhan. Ya ibadah lagi loh bro. Capek dia jadi ateis. Kalau gue ada masalah gue bingung mau ngomong siapa. Nah itu tahu, terusin aja. Tapi orang-orang yang mendadak jadi ateis atau mendadak jadi LGBT atau whatever it is, itu nggak dimulai langsung kayak gitu. Nggak dimulai dari bangun tidur, aku mau jadi LGBT hari ini. Nggak gitu. Bangun tidur aku mau jadi ateis mulai hari ini. Ada orang kayak gitu. Mereka punya storyline, mereka punya background, mereka punya kisah demi kisah, bad things demi bad things, hal-hal buruk demi hal-hal buruk. Dan kecil-kecil mereka izinkan terjadi, menggerogoti mereka. Dosa demi dosa yang mereka izinkan mengambil alih mereka.
sampai mereka ada di penghujung jurang dan mengalami mati secara rohani. Nggak ada yang langsung, nggak ada yang instan. Step by step, gelombang demi gelombang, wave by wave. Jangan main-main makanya. Karena detik kamu mengalami spiritual death, jujur, spiritual death, even kamu fasting, kadang-kadang nggak menggerakkan apapun. I have to say this. Kalau kita lagi ngalamin spiritual death, bahkan kamu berpuasa, surga seperti sunyi. Even kamu mencari dia dalam puasa, kamu cari dia sungguh-sungguh, ada mesti masuk ke level tertentu supaya breaking. Kalau encounter tertentu di mana Tuhan turun sendiri berurusan sama kamu, nggak bisa memang. Makanya saya bilang banyak orang nggak ngerti ini, banyak orang nggak ngerti kedalaman kayak gini. Akhirnya main-main sama dosa, spiritual death selesai. Benar-benar connected. Jadi apa artinya secara firman Tuhan? Kita akan lihat sih. Apa sih spiritual death? Itu ayat ini saya ambil dari Yeskiel 37, di mana tulang-tulang kering mati, di mana Yeskiel dibawa ke lembah dan dia lihat banyak tulang belulang di lembah. Dan Tuhan bilang Yeskiel bernubuat ke atas tulang-tulang kering itu. Perintahkan untuk angin dari barat timur selatan untuk datang memberi kehidupan kepada tulang-tulang kering di lembah. Dan lalu tulang-tulang kering itu bangkit dari lembah, tulang-tulang itu mulai tumbuh daging, tumbuh urat, segala macam sampai diisi oleh napas hidup. Akhirnya tulang-tulang itu bangkit jadi pasukan tentara Tuhan yang besar. Kamu pernah dengar ayat ini? Cerita di dalam gitu? Dan di situ itu Yeskiel 37 menggambarkan tentang kematian rohani. Tulang belulang yang mati, totally mati. Di sini dia bilang, firman yang kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini, orang-orang yang mengalami kematian rohani ini adalah seluruh kaum Israel. Waduh, jangan sampai orang-orang Kristen ini ngalamin kematian, ibadah agamawi doang. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami dibilang apa? Sudah hilang. Kami gone. Seolah-olah kami gak eksis. Keberadaan kami nothing di muka bumi ini. Spiritual death benar-benar menuntut pada kehampaan yang begitu mendalam sampai kamu gak bisa lagi lihat diri kamu berarti. Seperti kamu nilainya nol, seperti kamu merasa gone. Kalau kamu di titik itu, I have to say, mungkin kamu sedang mengalami kematian secara rohani. Kamu merasa hidup ini gak berarti, pengharapan sudah hilang. Doa itu apa? Gak ada arti. Ibadah itu apa? Gak ada artinya. Semua gak ada artinya. Gak ada pengharapan lagi yang hidup. Komsel itu apa artinya? Kegiatan-kegiatan rohani udah jadi nothing buat kamu. Maka kamu ngeliat keberadaan kamu di muka bumi ini udah gak berarti. Dilema ini saya sebut spiritual death, kematian secara rohani. Ini ciri yang sudah pasti, kamu gak bisa lawan itu. Makanya orang yang ngalamin kematian rohani, boro-boro dia mau bergairahkan Tuhan, hidup aja, atau hidup hari-hari aja, dia udah gak ada gairah. Apalagi gairah akan Tuhan, apalagi gairah beribadah, apalagi gairah untuk belajar firman Tuhan. Nanti dia udah gak punya daya juang lagi. Alkitab tulis semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Firman Tuhan bilang gitu. Gak ada semangat lagi. Totally dry, kering banget. Saya pernah ada di titik itu. Semua terasa hambar. Dengar lagu cinta gak bahagia, dengar lagu sedih gak rasa sedih. Makan enak biasa aja, makan gak enak ya sudah. Hidup ini ya sudah. Aku seperti bulu-bulu yang terbang di udara saja. Hey, ini gak main-main. Kalau kamu ada di fase ini, Tuhan mesti encounter dengan kamu. Serem banget. Orang banyak bunuh diri karena ini.
Amin. Ya masalahnya, apapun yang kamu alami, Tuhan selalu punya obatnya. Dia selalu punya solusi, dia selalu punya jawabannya. Apapun yang umat Tuhan sedang alami, spiritual sleep, spiritual death, dia bisa lakukan sesuatu untuk itu. Amin. Karena dia adalah jawaban. Kita buka di Roma 8 ayat 11. Pertanyaannya, kalau orang ngalamin spiritual sleep, kalau orang ngalamin spiritual death, what is the cure? Apa obatnya? Saya mau kasih tahu obatnya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hanya roh Allah sendiri yang bisa bangkitin kamu dari tidur. Hanya roh Allah sendiri yang bisa bangkitin kamu dari kematian.